Ilmu tu tinggi sajagat, lamin no lewa keboat, kaliwat konang no dapat. Namudi mujong kapusuk, samengas puin podunong, manyaman muturin entek. Nomo kasa mengas puin, mujong kapusuk modunong, malema to rua kemang. Halo kawan, berjumpa lagi dengan saya channel Jejak Sejarah. Pada video kali ini saya akan membahas sejarah ilmu tasawuf di Sumbawa. Aliran tasawuf masuk ke Sumbawa melalui 3 tahap, yaitu 1. Tahap perkenalan, 2. Tahap penguatan, 3. Tahap penyempurnaan. Tahap pertama atau tahap perkenalan masuk pada abad 14 yang dibawa oleh ulama dari Kufah, Hadramaut, Jawa, dan Campa. Tokoh ulama yang berperan dalam membangun pondasi tasawuf di Sumbawa adalah Sayyid Syamsuddin Al-Aidrus, Sayyid Ali Nurul Alam, Al-Habib Salim, Sunan Prapen, dan lain-lain. Tahap yang kedua, yaitu tahap penguatan, pada abad ke-17 yang dibawa oleh para ulama dari Goa, Banjar, Jawa, Mekah, dan lain-lain. Tahap ketiga merupakan tahap penyempurnaan, dibawa oleh ulama dari Mekah, Banjar, ulama lokal pada abad 19. Pada tahap ini, tasawuf dibawa oleh ulama seperti Dea Syekh Ali, Kiai Sadikun, dan ulama-ulama lokal seperti Syekh Abdul Kahfi, Syekh Seruk. Pasca pengislaman Kerajaan Sumbawa oleh Kerajaan Goa pada tahun 1623 yang diikuti seluruh masyarakat Sumbawa, banyak penduduk Sumbawa yang berguru ke Mekah untuk memperdalam ilmu. Ada yang pulang kembali ke Sumbawa, dan juga yang menetap di Mekah. Ulama yang kembali dari Mekah biasanya diangkat sebagai pengurus masjid, Dea Guru Ngajidel. Ilmu tasawuf yang berkembang di Sumbawa pada dasarnya bersumber dari kitab-kitab lama yang ditulis oleh para ahli tasawuf zaman dulu. Baik yang dibuat oleh ulama Sumbawa sendiri, dari Arab maupun Sumatera khususnya Banjar. Kitab tersebut menggunakan huruf Arab dan berbahasa Melayu dan Sumbawa. Seperti kitab Ai-Jerning, Tajal Muluk, Mutiara Insani, yang berisi tentang ilmu akhirat. Di Sumbawa bagian barat, ilmu tasawuf lokal berkembang dengan pesat terutama di Utan dan Taliwang. Keberadaan tokoh tasawuf di Utan tidak terlepas dari peran Syarif Maulana Ali, Fakih Ismail dan Fakih Usman yang membangun pondasi Islam di Utan. Dari sisi sejarah, Utan memiliki keterkaitan yang kuat dengan Sumbawa Selatan, khususnya Riu, Batu Rotok. Sebelum bergabung dengan Kecamatan Batu Lante, Riu merupakan salah satu dusun di Kecamatan Utanre. Sedangkan di Taliwang, keberadaan Haji Hasan Basri dengan kitab terjemahannya seperti Ai-Jerning dan Mutiara Insani memberikan pengaruh terhadap perkembangan tasawuf di Taliwang. Di Taliwang juga mempelajari tasawuf dari peninggalan Dea Mas Unru. Di Sumbawa bagian timur, ilmu tasawuf bersumber dari beberapa kedatuan seperti Ngali, Ongko, Kolong. Dari wilayah ini terus menyebar sampai ke Sumbawa bagian selatan. Di Sumbawa, tasawuf lebih dikenal dengan nama Islam Kekat atau Islam Hakikat, yaitu Islam yang dipahami secara substansi melalui bentuk-bentuk amalan atau zikir. Dalam ilmu tasawuf Sumbawa terdapat 4 tingkatan zikir: zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, dan zikir marifat. Keempat tingkatan zikir ini disesuaikan dengan tingkatan ibadah yang ada dalam tasawuf, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan marifat. Untuk mencapai tingkatan tertinggi marifat, seorang murid atau salik harus memahami Islam tidak hanya sebatas syariat dalam bentuk ibadah lahiriah, tapi juga tarekat dan hakikat dalam bentuk amalan batiniah. Mempelajari ilmu tasawuf berarti memperkuat kekuatan batiniah, sebuah kekuatan yang mampu menembus ruang dan waktu. Energinya sangat dahsyat, berbeda dengan kekuatan lahiriah yang terbatas. Sehingga ulama-ulama dari kalangan ini memiliki karomah yang luar biasa, seperti hilang ketika sholat, bahkan mampu menundukkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini hanya dengan bacaan atau terizib-izib tertentu. Membaiat seorang murid terdapat dalam kitab Ai-Jerning karangan Haji Hasan Basri. Dalam kitab tersebut dijelaskan secara singkat tentang cara-cara Dea Guru membaiat atau menyerahkan tarekat zikir kepada muridnya yang dianggap sudah waktunya. Zikir yang diserahkan tersebut adalah zikir pertama dalam zikir 4, yaitu La ilaha illallah. Pertama, seorang murid diperintahkan membaca istighfar 3 kali, lalu dilanjutkan dengan sholawat Nabi 3 kali. Setelah itu, guru menyerahkan zikirnya tersebut kepada sang murid dan meminta untuk membaca dalam hati sekurang-kurangnya 165 kali. Pada saat membaca, mata harus dipejamkan dengan tujuan menjiwai makna La ilaha illallah. Tahap selanjutnya adalah pertobatan. Dalam tahapan ini sang murid diperintahkan untuk mengikuti kata-kata dari sang guru.
Kutobat atas Tarekat Sayyidina Syekh Sayyid Sultanul Aulia Abdul Qadir Jailani. Kutobat atas Tarekat Sayyidina Syekh Sayyid Muhammad Masum Al-Madani. Kutobat atas Tarekat Sayyidina Syekh Sayyid Abdul Rozak Al-Baghdadi. Kutobat atas Tarekat Sayyidina Syekh Sayyid Muhammad Al-Hamawi. Di Sumbawa juga terdapat paham yang cukup berkembang pada masa itu, seperti sembahyang no putis, wudu no batal. Secara harfiah, sembahyang no putis seperti sholat yang tidak pernah terputus, sedangkan wudu no batal, wudu yang tidak pernah batal. Bila mengacu kepada sejarahnya, paham ini diperkirakan dibawa pertama kali oleh Sayyid Muhammad Ali Al-Idrus. Dalam prakteknya, faham ini mencoba mengoptimalisasikan ibadah khususnya sholat dengan mengikut sertakan seluruh anggota tubuh. Dari dahir sampai gaib melalui amalan-amalan tertentu yang dilakukan secara dalam hal sembahyang no putis. Sholat tidak hanya dimaknai sebatas kulitnya, tapi sampai kedalaman makna, sehingga yang salat bukan hanya gerakan fisik. Melalui gerakan-gerakan yang terdapat dalam salat, tapi juga hati, roh, sampai rahasia. Untuk mempraktekkan ilmu ini secara hafah, dibutuhkan daya tahan luar biasa. Tidak semua mampu melakukannya kecuali orang tertentu yang diberikan kesadaran. Terdapat 4 tarekat yang ada di Sumbawa. 1. Tarekat Naksabandiyah. 2. Tarekat Qadiriyah. 3. Tarekat Khalwatiyah Saman. 4. Tarekat Syatariyah. Pertama, Tarekat Naksabandiyah, yang berasal dari nama Syekh Muhammad Bahauddin Syah Naksabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari. Di Sumbawa berkembangnya tarekat ini atas peran Syekh Haji Muhammad Zain Ar-Rasyid atau yang dipanggil Kiai Zain. Kedua, tarekat Qadariyah merupakan tarekat yang dinisbatkan kepada Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Di Indonesia tarekat ini diperkenalkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang sufi dari Tanah Goa. Kemudian menyebar ke seluruh Nusantara sampai akhirnya ke Sumbawa yang dibawa oleh Syekh Zainuddin Taipal As-Sumbawi melalui para muridnya. Selain Zainuddin Taipal, Syekh Alwi Muhammad Zain yang mendapatkannya dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Ketiga, tarekat Khalwatiyah Saman. Syekh Muhammad Saman yang lahir di Madinah pada tahun 1132 Hijriah memiliki banyak murid di Indonesia, termasuk Al-Quds Syekh Idris bin Usman As-Sumbawi yang membawa tarekat ini ke Sumbawa. Keempat, tarekat Syatariyah. Keberadaan tarekat ini di Sumbawa didapatkan dari sebuah informasi yang menyebutkan bahwa Dea Guru Haji Abdullah Kahfi, ayahanda dari Bupati Sumbawa Bapak Mahmud Abdullah, merupakan mursyid tarekat Syatariyah. Sekian informasi dari channel Jejak Sejarah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini karena banyak info yang unik. Terima kasih.